Ya, saya punya informasi dan mungkin A1 ya. Tapi saya tidak sebut namanya dari mana karena saya juga dulu ordal saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masyarakat dibuat bingung ya dengan kasus Febri Adriansyah yang rumahnya ya ditemukan 74 kg emas beserta uang dolar Singapura dan uang dolar Amerika, diperkirakan mencapai lebih setengah triliun. Dan yang membuat rakyat bingung ya, keluar berita bahwa Don Rito ungkap pemilik emas 74 kilo di rumah ex Jampitsus Febri. Nah, akhirnya muncul ya, katanya ada orang yang mengaku bahwa emas di rumah Febri beserta uang di sana itu adalah milik dari Don Rito. Sehingga netizen mempertanyakan, ini ada apa lagi? Apakah ada deal-dealan di belakangnya? Sehingga yang tadinya ya Febri ditetapkan menjadi tersangka, bahkan Kejaksaan Agung ya mengubah sprindik menjadi saksi, sehingga diprotes oleh masyarakat dan netizen di sosial media, akhirnya berubah lagi menjadi tersangka. Nah, setelah itu heboh di sosial media, Hotman Paris ya menjadi kuasa hukum Febri Adriansyah dengan membuat statement bahwa Polri ya menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka tanpa persetujuan presiden, karena selama ini kita tahu bahwa Febri Adriansyah banyak menyelamatkan kerugian negara ya, sudah hampir 300 triliun. Nah, sehingga ini memunculkan berbagai pertanyaan spekulasi dari netizen nih. Kok ada apa ya kasus Febri tiba-tiba berubah haluan yang tadinya tersangka menjadi saksi dan akhirnya menjadi tersangka lagi. Dan akhirnya ada yang mengaku bahwa emas batang di rumah Febri adalah milik Don Rito. Sehingga ini memunculkan berbagai spekulasi liar di tengah-tengah masyarakat. Bahkan Hotman Paris saja ya sampai di-unfollow oleh netizen, dianggap membela koruptor. Jelas bahwa seseorang mau ditetapkan sebagai tersangka, apalagi dipermalukan, minimum dipanggil dulu, ya, dipanggil saksinya dulu. Kalau kau nggak tahu pasalnya, lu berhenti dari wartawan. Tidak ditahan karena memang Anda sudah melihat sendiri. Anak SD pun mengatakan bahwa itu bukan tindak pidana, belum ada bukti. Yang paling penting kalian bertanya. Kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri. Hei, kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo? Tanya. Saya baru tahu tidak ada izin. Tuh bayangkan coba. Seorang kebanggaan dari ini, lihat enggak foto ini, kebanggaan dari presiden. Dan sudah mengembalikan ke negara 430 triliun. Belum lagi transferasi yang begitu besar yang tidak pernah disentuh sebelumnya. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Bagi follower saya yang merasa kok Hotman sekarang jadi begitu, yang semula 95% sebagai pengagum saya, silahkan gua ambil resiko itu. Tapi di mana logikanya? Seorang bawahannya presiden ya justru mentersangkakan, mempermalukan bawahan yang lain yang adalah kebanggaan presiden yang telah mengembalikan uang kepada negara 430 triliun cash. Dengan cara seperti ini. Dengan cara tanpa diperiksa saksi, langsung bung. Anda jawab sendiri, ada apa? Memang tujuannya sudah terkabul, akhirnya dia mundur, sudah menang. Tapi hukum akan berjalan terus. Itulah background saya. Saya tidak rela marwah Bapak Presiden yang adalah klien saya 25 tahun sama adiknya Hasim. Saya tidak rela karena saya seorang pengacara, saya bebas ngomong. Jangan tanya saya cari muka. Saya tidak butuh uang-uang lagi, saya sudah kaya raya. Bahkan netizen berpikir ini ada konspirasi apa lagi? Apakah memang Febri tidak bersalah atau sengaja ya dibuat drama-drama hingga episode ini pun menjadi panjang. Dan ada berita juga ya bahwa bukan gertakan biasa Febri Adriansyah disebut hubungi tokoh pergerakan, Kejagung beri respon monohok. Jadi katanya ya Febri Adriansyah ini merasa katanya dirinya dikriminalisasi. Ya, kata Hotman Paris juga seperti itu, sehingga dia menghubungi tokoh pergerakan. Nah, tokoh pergerakan yang dimaksud di sini adalah ya diduga adalah Said Didu. Kita lihat memang Said Didu begitu vokal ya membela kejaksaan, di mana
Said Didu memberi apresiasi setelah Jaksa Agung ya membentuk Satgas PKH. Sangat mengapresiasi kepada pemerintah Prabowo, di mana hanya Prabowo lah katanya ya yang berani mengambil alih tambang-tambang ilegal, kebun sawit ilegal, hingga kembali lagi kepada negara. Bahkan Said Didu pun ya sampai dirinya disematkan menjadi ternak wowo. Orang sering menyatakan, kenapa Said Didu mendukung Prabowo? Saya bilang, saya mendukung siapapun yang ingin menghentikan para pelaku perusak bangsa. Amatan saya dari 7 presiden hanya Bung Karno saya tidak membantu. Saya sampai Jokowi masih di dalam, Pak. Jadi paham betul apa yang terjadi selama 6 presiden. Dan saya ingin menyatakan bahwa baru kali ini ada presiden ke-8 yang berani menyentuh perusak bangsa. Yang saya anggap perusak bangsa adalah oligarki yang membeli dan bisa membayar semua komponen bangsa untuk dirusak. Dan ini yang disentuh oleh Prabowo. Nggak ada yang berani. Nah, itu saya menyatakan saya dukung program ini. Yang kedua, program kedua yang saya nyatakan obor pertama tadi itu melawan oligarki agar berhenti merusak bangsa. Obor kedua, dia benar-benar ini tentang pemberantasan korupsi. Berbagai kasus korupsi itu yang selama ini tidak bisa disentuh. Saya kenal namanya Reza Khalid. Gak ada yang bisa sentuh. Saya dulu waktu mempersoalkan Papa minta saham, saya dipanggil untuk berhenti. Disitulah saya berhenti, keluar dan mengundurkan diri. Karena ini nggak benar, masa kita harus berhenti melawan. Nah, disentuh oleh dia. Kita tahu beberapa oligarki sekarang disentuh. Kita tahu Asabri yang susah disentuh. Jadi orang-orang yang dekat pemerintahan disentuh. Yang paling berat juga pasti Bapak paham namanya pemberantas timah. Timah itu pusat backing terbesar. Mungkin ya kalau di negara narkoba ya mungkin itulah. Disentuh oleh Prabowo. Nah, sehingga saya menganggap kalau Pak Prabowo ini bisa menyelesaikan 3 hal tadi adalah menyentuh oligarki perusak bangsa, menyentuh pemberantasan korupsi. Ketiga, pengambilan aset dari oligarki. Coba bisa bayangkan Bung Karni, kasus DLC Torus itu sudah ingkrah hampir 20 tahun. Nggak ada yang berani presiden mengambil. 20 tahun. Datang Prabowo, diambil tuh. Nah, kalau kita dengar juga ya dari Purnawirawan Susno Duaji, mantan Kombes Bareskrim Polri, beliau menyampaikan katanya info A1 tentang kejahatan ex-Jampitsus Febri Adriansyah, yaitu mafia kasus korupsi raksasa. Jadi menurut Susno Duaji, memang benar katanya kalau Jampitsus Febri Adriansyah ini adalah mantan mafia kasus raksasa. Jadi dibongkar oleh Pak Susno karena beliau mendapat info A1 dari Ordal juga katanya. Berbagai macam informasi yang berkembang di sosial media dari pengamat-pengamat, kita dengar, kita masyarakat juga akhirnya jadi bingung. Yang mana yang benar? Apakah benar Febri dikriminalisasi? Apakah memang benar kalau Febri ini adalah mafia kelas kakap atau kelas berat? Apakah benar memang Febri selama ini ya loyalitasnya berpindah ke Prabowo sehingga menghajar semua oligarki ya dan membongkar borok-borok oligarki sehingga pada akhirnya pun dia dikriminalisasi yang tadinya begitu loyal kepada Jokowi. Dari praktisi intelijen sendiri mengatakan seperti itu. Dari mantan purnawirawan polisi seperti Pak Susno Duaji mengatakan memang mafia kelas kakap. Nah, kira-kira menurut Anda sebagai penonton bagaimana kasus Febri Adriansyah ini? Apakah benar dia dikriminalisasi ya karena loyalitasnya kepada Jokowi berubah kepada Prabowo sehingga akhirnya dikriminalisasi? Atau ini sengaja ya dibuat drama-drama sehingga pada akhirnya Febri tidak menjadi tersangka dan diganti dengan Don Rito. Jadi sengaja dibuat seperti ini sehingga Febri bisa kembali aktif sebagai Jampitsus dan membongkar kasus-kasus yang lebih besar lagi. Kira-kira menurut Anda apakah ada keterlibatan Prabowo di sini ya supaya Febri tidak menjadi tersangka, atau memang sebaliknya ini adalah bagian dari drama yang sudah diset oleh Kejaksaan Agung, atau seperti kata praktisi intelijen mereka sudah ada deal-dealan atau barter ya supaya tidak memperlihatkan begitu bobroknya institusi hukum di depan
masyarakat Indonesia. Ya, saya punya informasi dan mungkin A1 ya. Tapi saya tidak sebut namanya dari mana karena saya juga dulu ordal saya. Oke. Jadi ceritanya itu udah sekian tahun yang lalu. Yang baru dimunculkan oleh Polri kan ke permukaan menurut keterangan persnya terkait dengan PLN batubara. Iya. Terkait batubara sehingga adanya kebetulan terjadi blackout. Tapi jauh sebelum blackout. Terus satu lagi terkait dengan kasus baja itu, Krakatau Steel. Yeah. Satu lagi terkait asuransi Asabri. Nah, ini sudah lama dan kita kembali ke tahun 2005 atau tahun berapa itu untit-menguntit yang ditangkap. Nah, sekarang terbuka semua itu. Nguntit itu tugas itu. Febri ini, FA ini sudah lama diuntit karena laporan sudah banyak masuk. Laporan masuk itu kemana? Tidak hanya kepada Kortas Tipikor Polri saja, kepada Polri masuk, kepada KPK masuk, kepada Kejaksaan Agung juga masuk, termasuk kepada Jamwas. Dan saya yakin Jamwasnya yang sekarang jadi pejabat ini ya? Iya, Pak Rudi siapa namanya itu? Ya. Nah, jadi Jamwas ini dulu sudah dapat laporan tentang hal ini. Sama laporannya tentang pada Polri. Tentang perilaku-perilaku ini. Misalnya saja, dari terkait batubara. Batubara dimasuk oleh perusahaan di Kalimantan, tidak kita sebut namanya. Ini kan jutaan ton. Dari jutaan ton itu, PLN itu minimal garnya harus 4.000. Tetapi yang dipasok gar 3.000. Bukan salah yang masuk, bukan salah daripada tambang. Tambang jual kan. Yang beli yang kemudian menjadi pemasok. Nah, dari sinilah terjadi korupsi permainan gar. Gar 3.000 dengan gar 4.000 selisih harganya cukup besar. Bisa sampai 300-400 ribu. Nah, disinilah dimainkan. Bayangkan kalau itu masuknya jutaan ton. Taruhlah kita anggap 2 juta ton gitu. Kalau 2 juta kalikan selisihnya 200 ribu. Apa enggak 400 M atau berapa itu? Sekali. Yeah. Kalau sekian tahun berapa itu? Iya. Nah, disinilah permainan. Entah permainan itu menyuap FA, entah FA minta jatah dari kelebihannya ini, itu kejaksaan lah yang paling tahu. Karena berkasnya ada di kejaksaan. Dan ini kita sebagai rakyat berharap karena berkas penyidikan sudah di kejaksaan, kita minta supaya ini disidik lagi. Perkara ini disidik lagi. Kemudian berikut lagi, Krakatau Steel. Demikian juga. Dan lebih lagi, terkait dengan batubara juga. Ya, terkait dengan asuransi Asabri itu ya. Ada yang menikmati duitnya, kemudian duit itu dibelikan saham batubara, perusahaan batubara yang sampai sekian triliun, tapi pada saat itu oleh Pitsus yang menyidik perkara ini itu dilelang. Harganya misalnya 10T, dilelangnya hanya tinggal 10% harganya. Kemana yang 9T? Kong kali kongnya di situ. Nah, kemudian apalagi Krakatau Steel juga demikian. Jadi dia ini permainan menyisihkan tersangka yang semestinya 10 tersangka bisa dikurangi menjadi 5 atau 4. Kemudian permainan juga dari nilai barang bukti yang semestinya gitu. Termasuk juga perkaranya siapa itu Mahkamah Agung itu? Pak Zarob ya? Zarob Richard. Ya, ini udah terpantau juga. Berapa barang bukti sebenarnya yang disita? Ya tanyakan aja pada anaknya Pak Zarob. Apakah iya hanya segitu? Kalau nggak salah waktu itu uang itu sekitar 1 triliun ya. Iya, tapi yang jadi barang bukti berapa? Kalau kata anaknya lebih kan? Oh iya. Nah, kemana itu lebihnya? 1, permainannya dari barang bukti. Kedua, permainannya lagi. Zahrub dikenakan apa? Kenanya dikenakan pasal gratifikasi. Gratifikasi ya. Padahal dia penyuap kan? Dia mat comblang, menerima dari orang ini yang punya perkara, dia terima. Dia pengepulnya. Dia pengepul. Kemudian dikasihkan kepada penentu keputusan. Siapa penentu keputusan? Hakim kan? Majelis. Tapi oleh Febri pintarnya ini, FA ini tidak dijadikan tersangka yang menangani perkara-perkara yang dihandle oleh Zahrub ini. Berarti bayangkan kata Zahrub kalau tidak salah dalam persidangan itu saya hanya ngambil maksimal 1 miliar satu perkara. Dia bisa mengumpulkan 1 triliun berarti 1.000 perkara kan. Kalau satu perkara majelisnya 3 berarti 3.000. Hakim di Mahkamah Agung berapa jumlahnya? Iya. Tapi kenapa tidak ada satu hakim pun yang jadi tersangka? Ini pandainya FA. Orang ini tersandra. Kalau sudah tersandra, apa maunya dia bisa. Orang tidak bersalah dijadikan bersalah bisa. Orang yang bersalah tidak dijadikan bersalah bisa. Nah, ini yang kita khawatirkan ya, Adinda.
dibutuhkan algojo pemberantasan korupsi di tengah korupsi yang sangat besar. Oke lah, bahwa mungkin Pak Febri ada salah, tapi saya menyatakan bahwa Asabri itu sangat susah, sangat sulit disentuh. Jiwasraya sangat sulit disentuh. Apalagi namanya Timah, itu sangat sulit disentuh. Dia menyentuh itu, dan saya melihat Jiwasraya, Asabri itu kan Beni Cokro. Kita tahu siapa dia. Artinya Febri ini berani menyentuh pihak-pihak yang korupsi, yang dekat dengan kekuasaan. Masih ingat CPO, oligarki-oligarki yang semua, itu kan di ini semua. Saya 30 tahun lalu ketemu orang seberani ini memberantas korupsi. Terlepas bahwa ternyata kalau memang terbukti bahwa dia punya masalah, itu kasus lain. Jadi saya berharap sebenarnya Pak Febri ini keluar dan melakukan pembelaan terhadap dia supaya ini terbuka semua. Karena kita tidak tahu kasusnya seperti apa sebenarnya. Saya ingin menyatakan kita kehilangan Febri Adriansyah, tapi semangat Febri Adriansyah untuk memberantas korupsi harus diperbanyak semangatnya. Jadi Anda punya keyakinan, analisis dari apa yang Anda tahu bahwa kasus Febri Adriansyah, terlepas dia memang ada permasalahan dari sisi dugaan korupsi, bahwa ada perlawanan koruptor di sini. Saya yakin betul itu terjadi, di lapangan sudah terjadi. Jadi saya berharap Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung hati-hati menangani ini untuk menyelamatkan negara dari bencana korupsi, bencana kekuasaan oligarki. Ini mereka mungkin sedang pesta-pesta di suatu tempat bahwa musuh kita sudah hilang. Kan musuh mereka adalah ketua tim PKH, dalam arti ini adalah Febri Adriansyah. Itu yang harus diingat. Jadi mohon dengan sangat untuk menyelamatkan bangsa ini, jangan membunuh algojonya. Di Kejaksaan sendiri, Jaksa Agung masih dualisme loyalitas, masih ke Jokowi. Saya bilang kenapa ke Jokowi? Sampai hari ini Sylvester nggak berani ditangkap. Itu kan, artinya kita padahal kewenangan eksekusinya sama dia ya. Kita berbicara berdasarkan fakta aja gitu. Kemudian Febri luar biasa bang, begitu loyal terhadap Jokowi. Kasus apa coba? Yang diperintahkan Febri untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya dan Asabri. Itu gila bang. Di situ ya, di Asabri dengan di Jiwasraya itu berawal dari apa? Kepentingan syahwat politik Jokowi untuk ngambil Golkar gitu loh. Awalnya tuh asuransi Jiwasraya dulu yang besar. ya, betul. Ini saya dapat informasi ini langsung dari Beni Cokro, dari 3 orang yang sekarang sudah masuk penjara. Beni Cokro, Legend Sony sama Adam Damiri, Maijen. Ini bekas ketua Asabri semua nih. Iya. Nah, cerita singkatnya begini bang. Pada saat itu Menteri BUMN-nya Erick Thohir. Nah, Erick Thohir dapat perintah untuk bagaimana mengatasi krisis keuangan di dua institusi ini, BUMN ini kan, Asabri dengan Jiwasraya. Nah, Erick Thohir memanggil seseorang yang punya kemampuan nih finansial. Dia pun nggak mampu ternyata. Nah, orang ini manggil Beni Cokro. Nah, karena Beni Cokro punya asetnya luar biasa lah. Artinya dia punya kekayaan luar biasa. Nah, dia tutupin. Coba bayangin, tiba-tiba dia yang kena. Coba bayangin. Itu gambaran umumnya begitu. Bahkan saya waktu ketemu di penjara Sukamiskin, mereka gila-gilaan bang. Itu seumur hidup loh bencok. Itu bagaimana Febri begitu beringasnya ya kan untuk memenuhi syahwat politiknya Jokowi gitu loh. Begitu beringasnya dia. Artinya tuntutan itu tidak murni. Dia berdasarkan bukan tuntutan. Bukan analisa. Iya, bukan. Kalau sekarang gini bang, di Jiwasraya yang menggunakan uang Jiwasraya, Bakri Group 4T waktu itu kalau nggak salah. Iya. Di Asabri yang menggunakan uang itu ada satu perusahaan punyanya Erlangga sama Lipo. Dan sekarang kenapa jadi becok yang ditangkap? Nah, 2 orang ini kenapa tersandera akhirnya? Akhirnya Golkar diserahkan kepada Jokowi. Tadinya Jokowi yang mau jadi ketua Golkar malah. Malu-malu kucing. Tapi karena ia rame gitu kan, akhirnya balil ya kan. Nah, ini satu penegakan hukum yang benar-benar abal-abal. Nah, Febri berani untuk itu. Nah, ketika Febri loyalitasnya bergeser ke Presiden Prabowo, khawatirlah mereka. Ini Febri ini kalau dapat perintah Prabowo habis kita nih. Nah, gitu loh ceritanya. Saya tidak mengharapkan uang dari Jampitsus ini karena saya tahu tidak mungkin dia bayar saya mahal. Saya bayarannya super mahal di Indonesia. Jampitsus itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo karena dengan dia negara mendapatkan sebagai Satgas PKH 300 triliun. Kemudian dalam satu tahun. Kemudian pengembalian kerugian negara dapat 130 triliun. Sudah 430 triliun kembali dibanggakan oleh Presiden. Bayangin orang yang kebanggaannya Presiden tiba-tiba dikriminalisasi, bahkan tanpa pamit sama Presiden. Karena waktu saya di Singapura saya bikin akun bahwa nggak mungkin Presiden nggak tahu. Ternyata nggak. Itu 430 triliun. Lu bayangin coba,
Disitulah saya merasa marwah dari klien saya yang sampai sekarang hubungan baik. Saya merasa tertantang. Walaupun saya namanya jadi sedikit karena 90% follower saya biasanya semua kasus viral yang melanggar hak asasi gue yang pegang gratis. Semua, termasuk Anda tahulah, semua yang di Indonesia ini. Mereka kalau ke Komnas nggak laku kasusnya. Kalau saya yang viral, bom. Sudah 10 tahun saya begitu. Kasus Yupita, kasus polisi yang kemarin juga yang bikin, kasus Radit di Matar, kasus pesantren Lombok, kasus ABK kapal yang itu semua. Kalau udah saya ngomong, sukses semuanya. Saya tidak minta imbalan apapun, walaupun semua konglomerat klien saya. Itulah saya terpanggil, ya, karena saya merasa ada yang baik. Dan yang kedua, beliau ini sekarang, Jampitsus, lu tahu nggak transfer pricing itu? Dalam sejarah kejaksaan di Indonesia sejak zaman Majapahit, termasuk presiden-presiden yang sebelumnya, belum pernah ada kejaksaan, ya, ini aja sudah 430 triliun yang terkumpul uang berupa uang cash masuk ke kas negara. Apalagi dengan transfer pricing, lu tahu nggak ribuan triliun ruginya yang sedang diproses kan? Belum lagi yang nggak ketahuan karena zaman itu sudah berlangsung dari zaman presiden zaman dulu, ya, berarti banyak oligarki yang terapa di sini terganggu, ya. Belum lagi kasus petrol, ya, si R yang lagi di Malaysia, belum lagi kasus MBG segala macam. Jadi benar-benar dengan melakukan itu terhadap Jampitsus ini, mantan Jampitsus ini, benar-benar saya melihat kurang penghormatan terhadap Presiden Prabowo. Itulah alasannya saya terpanggil. Saya tidak mengharapkan uang dari Jampitsus ini karena saya tahu tidak mungkin dia bayar saya mahal. Saya bayarannya super mahal di Indonesia. Nah, nanti kita lihat lagi. Katanya sempat FBI diturunkan untuk meriksa dolar itu. Jangan-jangan besok dibilang, dolar itu palsu. Dolar itu hanya hiasan rumah. Kan bisa aja terjadi. Lalu emasnya, ini emas hanya suasana, hanya disepuh, bukan logam mulia murni. Apa yang nggak bisa terjadi? Kan lagi bingung tuh mereka mau diapain tuh barang. Saya tidak punya harapan bahwa kasus ini akan dibongkar habis-habisan. Kecuali kita melibatkan KPK ke sana sebagai pihak independen. Tapi kemudian pertanyaannya, KPK-nya independen nggak? Ketua KPK sekarang itu kan ditunjuk presiden yang sebelumnya yang melanggar etika bahwa seorang presiden hanya boleh memilih 1 kali dalam pemilihan pimpinan KPK. Dan dia kan dari polisi. Apakah dia tidak punya katakanlah jalur komando nih dengan Kapolri? Kan kita nggak tahu. Polisi aktif ya? Polisi aktif. Nah, bisakah kita berada pada KPK? Nanti kita lihat. Saya nggak mau suzon, tapi lihat saja nanti. Karena di institusi KPK selain ketuanya kan juga para penyidik dan segala macam itu juga kebanyakan dari polisi. Ya, tapi daripada keserahkan kejaksaan kasus ini, sudah pasti menurut saya lebih mungkin ini persoalan tidak terbuka terang benderang. Minimal di KPK kita bisa lihat ada perbedaan walaupun mungkin tidak signifikan. Pasti ada upaya menyelamatkan para pihak. Ya ini yang aneh kan. Kenapa polisi dengan begitu gagah perwira menyerang Jampitsus tapi kemudian berkompromi menyerahkan kasus itu? Yang lebih celaka lagi, sudah ditetapkan tersangka, belum ada proses penyidikan, baru penyelidikan. Akhirnya bingung lah. Sudah tersangka, menurut hukum acara harus penyelidikan, ada gelar perkara segala macam, diturunkan jadi saksi, ribut, balikin lagi tersangka. Udah kacau semua. Karena kan pasti Jampitsus ini masuk dalam satu pusaran jejaring kekuasaan juga. Tidak mungkin seorang Jampitsus melakukan itu sendirian. Kalau menurut saya, pasti melibatkan banyak pihak. Kan yang lebih tinggi dari dia pasti tahu. Yang di bawahnya dia kan juga pasti tahu. Ada urusan ini, kemudian ada cincai-cincai begini. Semuanya pasti tahu tuh. Yang di atasnya sama yang di bawahnya. Misalnya direktur penyidikan di Jampitsus, di Pitsus. Tahu nggak? Kan nggak mungkin Jampitsusnya kerja sendiri. Yang di atasnya tahu nggak? Yang lebih atas lagi tahu nggak? Dan di kejaksaan itu sama dengan di polisi. Itu tegak lurus. Nggak ada itu. Semua yang namanya jaksa patuh pada jaksa agung. Apa benar nih Jampitsus melakukan subordinasi? Nggak tahu kita. Benar nggak dia Mansur namanya? Main curang. Main curang ya? Iya kan? Kalau saya sih ragu, nggak mungkin. Jadi di situ saya heran kenapa polisi kemarin begitu bernafsu, lalu kemudian melepas. Berarti kan kita pertanyakan, dulu memang mau menyelamatkan uang negara, menegakkan hukum, atau seperti yang muncul di banyak media sosial, di media ini hanya balas dendam karena ada polisi yang diangkut urusan MBG. Kan gitu nih. Sampai kemudian dua institusi ini, nah ini rusaknya ini. Jaksa suruh, ayo hajar, semua dapur periksa. Ya kan? Polisi keluarin edaran, ya semua jaga diri, jangan salah, jangan mau ikut diperiksa, bla bla bla, kan gitu nih yang saya dengar. Ya toh, terus tiba-tiba semua dicabut. Jaksa bilang hentikan pemeriksaan dapur-dapur. Jadi bayangkan kerusakan hukum yang sudah dilakukan oleh dua institusi ini. Kita sedih sebenarnya. Kalau bukan pada aparat hukum, kita kepada siapa lagi bersandar? Ternyata selama ini Jokowi mengancam Prabowo. Tanggal yang paling menentukan juga tanggal 13 Oktober 2024.
terjadilah pemanggilan presiden terpilih dipanggil oleh presiden ke Solo menghadap 13 Oktober 7 hari sebelum dilantik. Disitulah terjadi kesepakatan untuk menetapkan kabinet-kabinet yang 17 orang masih Jokowi. Nah, ingat saat itu bahwa ada yang hari itu ada Luhut Binsar Panjaitan, ada Dasko. Nah, saya dapat informasi itu adalah hasil pertemuan oligarki di IKN tanggal 11-12. Dan mengamanatkan bahwa harus menekan Prabowo agar tetap keberlanjutan daripada Presiden Jokowi, termasuk kabinet dan programnya. Jadi pemaksaan itu berlanjut sampai itu. Nah, Pak Prabowo kelihatannya saat itu ngalah, terpaksa mengangkat kabinet itu. Akhirnya tema keberlanjutan dijadikan tema oleh Prabowo, termasuk kabinetnya. Nah, Jangan lupa follow akun ini untuk update konten terbaru. Netizen goblok, kenapa kalian nggak percaya? Saya 100% percaya kalau Bang Hotman nggak nyari uang dalam perkara Jampitsus ini. Jangankan Bang Hotman, saya aja lawyer muda yang belum kaya nggak nyari uang dalam perkara beginian. Lebih baik nyari emas. Abaikan rayuannya dan katakan, hidup cangcut! Tapi kalau rakyat dikocor sama sensus, penghasilanmu berapa? Rekeningmu berapa saldonya, gajimu piro, listrikmu piro, rakyat diubek-ubek sama sensus. Jampitsus, kafe dan rumahnya digeledah, viral beritanya, ada uang berkoper-koper, dolar Singapura, dolar Amerika, plus ada emas batangan kurang lebih 74 kilo, ya kisaran sekitar 1 triliun. Jampitsus yang namanya Febri Ferdiansyah ini ya, kalau ngomong mulutnya sok suci, sok malaikat, ya sok perangi korupsi. Ternyata inilah Konoha. Saya nggak punya bahasa lain kecuali inilah Konoha. Ya kan, dipenuhi dengan pejabat-pejabat yang maling, yang koruptor. Dan anehnya setelah rumahnya digeledah, setelah kafenya digeledah, tiba-tiba rumahnya dijaga oleh tentara. Rumahnya ditapal betis oleh TNI. Nih. Mau manggil Prabowo, halo Prabowo, capek, bosen, wapres, apalagi, boleh nggak dinepalkan, boleh nggak di Sri Lankakan, atau boleh nggak di Pranciskan. Ngomong gini, Gus Nur radikal, nanti saya yang kena delik. Kapan digantung di Monas? Kapan? Koruptor-koruptor itu digantung di Monas kapan? Lah, jangan cuma digeledah, kan? Nanti disidang, vonisnya sekian tahun, hilang. Kritik yang sopan gitu. Kalau ngeritik yang beretika gitu. Koruptor tuh nggak usah ngomong etika. Polri itu menurut undang-undang masa jabatan Polri itu cuma 5 tahun. Konoha, ya kan? Dirubah undang-undangnya. Jadilah sekarang Listio Sigit itu udah 7 tahun, udah ganti-ganti. Hampir masuk 8 tahun ini. Nah ini sudah jegidek, lihat koruptor jegidek, lihat wapres pembohong jegidek, presiden pembohong jegidek. Kalau ada orang yang amar ma'ruf seperti ini malah dibully. Alah Nur, kan repot. Di Konoha ini kan seperti ini. Nah, intinya satu lagi Allah buka aibnya bangsa ini ya, satu lagi. Dan saya yakin akan hilang seperti kemarin-kemarin. Kurang apa? Hambalang kurang apa? Senturi kurang apa? Apalagi Jiwasraya kurang apa, EKTP kurang apa, banyak sekali korupsi-korupsi di Indonesia ini yang sampai sekarang nggak selesai. Nanti ini nggak selesai, hilang lagi nih, digeledah malah dijaga sama tentara. Tapi kalau rakyat dikocor sama sensus, penghasilanmu berapa, rekeningmu berapa saldonya, gajimu piro, listrikmu piro, rakyat diubek-ubek sama sensus. Halo sahabat netizen seluruh Nusantara, ketemu lagi dengan saya Insinyur Romi HS. Lagi dan lagi kita harus mendengar dan selalu digegerkan oleh berita peradilan di negeri ini guys. Bicara soal Jampitsus, Febri Adriansyah, kasusnya semakin kesini semakin buram. Ada apa dengan kalian para pejabat penegak peradilan? Sepertinya kalian menegakkan hukum tidak berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara ini. Selalu aja ada undang-undang untuk menutupi kesalahan-kesalahan para pejabat. Tidak sedikit yang tidak bersalah selalu dihukum. Kalian berdiri tegak atas nama penegak hukum. Untuk siapa hukum ini kalian buat? Netizen dan seluruh rakyat Indonesia sudah muak melihat muka-muka Anda dalam menegakkan keadilan. Untuk seorang Febri Adriansyah,
yang sudah jelas terbukti dan didapatkan barang bukti yang sangat tidak pantas untuk berada di rumah seorang jaksa agung muda. Uang yang bernilai hampir mencecah 0,5 triliun, emas murni 74 kg, dan ditemukan di dalam dinding di rumah seorang Jan Fitsus. Bukti apa lagi yang harus dicari? Apakah kalian anggap seluruh rakyat Indonesia ini bodoh? Wahai bajingan-bajingan peradilan, begitu garangnya Polri menangkap Febri Adriansah dan menemukan barang bukti yang sudah jelas terbeberkan ke media massa, ditonton oleh ribuan masyarakat dan netizen di seluruh Indonesia. Tidak lama kemudian, secara hompimpah Polri menyerahkan kasus ini kepada kejaksaan. Lalu apa yang terjadi? Pihak Kejagung menyatakan kasus ini harus mengedepankan azas praduga tak bersalah terhadap Febri Adriansah. Biadab lu semua. Semua netizen tahu, kalian mati-matian untuk menutup kasus ini karena banyak hal besar yang busuk di belakang itu. Setelah Febri dijadikan tersangka, lalu kejaksaan terbitkan 3 sprindik baru. Lalu simsalabim, kasus hukum Febri menjelma menjadi saksi. Biadab kalian semua. Lalu entah kekhawatiran apa yang terjadi sama kalian, ujuk-ujuk statusnya menjadi tersangka kembali. Kecurangan hukum ini sontak menjadi pembicaraan buah bibir seluruh rakyat Indonesia. Dan termasuk pengacara kondang Hotman Paris mengeluarkan kritik pedas terhadap status hukum Febri yang berubah-ubah. Tutup saja fakultas hukum dan nggak berguna lagi belajar KUHP. Karena memang hukum di Indonesia suka-suka hati penguasa. Kalau sudah begini siapa lagi yang mau percaya sama kalian? Wahai polisi, wahai kejaksaan, wahai KPK, pengkhianat kalian semua. Kelakuan penegak hukum di Indonesia ini banyak menimbulkan pertanyaan dari para netizen dan seluruh rakyat Indonesia. Terus bagaimana dengan kasus-kasus sebelumnya? Kasus Tom Lembong yang nggak pernah menerima uang dan tidak terbukti ada mens rea di situ. Kasus Nadiem Makarim yang notabene-nya anak bangsa yang sudah membuka lapangan kerja 3 juta penduduk Indonesia, meraih gelar dari universitas ternama di Amerika, dan bersumbangsi untuk negaranya, dihukum hingga puluhan tahun. Bahkan tidak ada pernah terbukti ada puluhan kilogram emas di rumahnya. Dan tidak pernah terbukti ada ratusan juta, bahkan ratusan miliar uang di rumahnya. Begitu juga dengan Kerry, anak muda yang ingin berusaha di Indonesia. Mereka semua akhirnya dikriminalisasi. Dan bahkan di setiap kasus hukum tersebut, ada nama-nama orang besar yang disebut, bahkan tidak terlepas dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Mana keberanian Anda untuk menjemputnya? Kenapa dia tidak pernah dipanggil? Tapi ingat sang penguasa. Tapi ingat wahai pejabat-pejabat korup. Termasuk kalian yang duduk di parlemen. Negara ini bukan kalian yang punya. Negara ini berjalan masih memakan 82% dari hasil rakyat. Ini pesan buat kalian semua. Jangan terlalu suka-suka dan jangan terlalu hiporia dalam mempermainkan hukum di negeri ini. Jikalau kalian terbukti dan tidak mau mundur, jangan salahkan rakyat yang akan menjemput kalian. Tidak menutup kemungkinan teori Nepal akan melanda kalian semua. Ingat wahai para bajingan, netizen di seluruh Indonesia akan mengawal kasus ini. Rakyat sudah membaca. Kita lihat kasus Tom Lembong, kita lihat kasus Nadiem Makarim, kita lihat kasus Kerry, dan kita bandingkan dengan kasus Febri Adriansah. Jangan salahkan kalau rakyat sudah curiga dengan kalian semua. Semua by design. Ada otak di belakang itu. Siapa yang megang kepolisian? Siapa yang megang KPK? Siapa yang memegang kejaksaan? Sampai Mahkamah Agung. Semua ini by design. Sekali lagi diingatkan kepada bajingan-bajingan peradilan di Indonesia. Tidak ada kejahatan yang bisa didesain secara sempurna. Dan kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Dan ingat, ada hisab setelah kematian. Salam waras dari Medan. Salam pergerakan oposisi Indonesia. Salam bela bangsa.